Tadi malam saya berdoa, tapi baru jam 4 dapat jawaban. Kita kerap kali hidup dengan Tuhan itu dengan tidak sadar bahwa kita yang ngatur, bukan Tuhan yang ngatur kita. Dan ternyata apa yang ketidaksadaran kami lakukan selama ini, itu ujung-ujungnya mengerikan. Maka dari itu saudara, waktu Tuhan mengatakan, ingatkan, pesankan, sebelum kamu pulang. Dan anehnya, waktu itu mau saya sampaikan tadi pagi. Tuhan bilang, enggak, sore hari. Jadi kita ini kan enggak bisa mengerti toh. Makanya belakangan ini kalau saya katanya, aduh Tuhan enggak ngerti. Lalu Tuhan bilang, lah kan kamu sudah tak ajari ngelinding wae. Bayangin saudara. Apakah orang gelinding itu apa enggak masa bodoh Tuhan? Bedanya gelinding masa bodoh sama orang percaya itu tipis sekali. Kalau gelinding disertai dengan percaya dan pikiran roh jiwa kita tertuju kepada Tuhan, itu tidak masa bodoh. Itu yang aku kehendaki. Tapi kalau gelinding dengan pikiran ke tempat lain, itu masa bodoh. Itu dosa. Wah, dia bilang repot Tuhan. Ini salah, gitu salah. Mikir gini salah. Itu karena apa? Mengapa kamu serba salah? Tuhan pada waktu menciptakan Adam dan Hawa, itu pikiran hatinya semua tertuju kepadaku, kata Tuhan. Tapi sejak saya jatuh dalam dosa, itu dirampas sama setan. Dan jatuh dalam dosa mulai setan memasukkan kebiasaannya, kepikirannya. Itu yang merusak anak-anak Tuhan. Sehingga mereka tidak bisa percaya, setia, tidak bisa. Bisa hanya sesaat-sesaat saja. Nah, lalu Tuhan mengingatkan, kamu lihat jemaat di sini, Tuhan bilang. Ini kalau engkau tidak ingatkan, hampir 90% tidak ada yang sampai. Nah, kalau saya katakan sampai, itu yang di sini sama kemarin di Ungaran itu beda ternyata saudara. Kalau Tuhan kemarin di Ungaran mengatakan, kamu lihat anak-anak ini 90% nanti takut tinggal. Nah justru begitu, saya itu bisa timbul belas kasihan. Saya ini hamba Tuhan yang kurang punya belas kasihan. Sebab saya selalu ngomongnya gini, pikiran saya loh ya. Kowe tak kasih tahu dek mau nurut ya sukamu, sing masuk surga, sing untung ya kowe. Tidak mau ya kowe sing masuk neraka. Jadi, tapi hari itu saat saya bilang, loh kok bisa timbul kasihan? Loh kasihan toh Tuhan. Wong sudah mau gitu. Iya. Makanya ajar mereka, suruh minta kepadaku dan bergaul erat dengan aku. Dan Roh Kudus itu harus disadari bahwa dia di dalam dirimu dan dia berkuasa. Dan yang menuntun kamu sampai ke dalam seluruh kebenaran hanya dia. Nah, kita itu kerap kali tidak bisa ngerti, saudara. Bukankah Tuhan itu satu? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya, Tuhan bilang.
Maka dari itu kamu harus tahu cara kerja Tuhan, bagian Tuhan, dan bagianmu. Karena Tuhan berkata, aku membentuk manusia itu sifat dan teladannya Tuhan. Roh, jiwa, tubuh. Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu punya bagian sendiri-sendiri. Satu. Tapi tugas dan kewajibannya lain. Maka dari itu saudara, lalu Tuhan mengatakan pada saya hari ini, Tuhan bilang, ingatkan mereka. Karena mereka tidak sadar mencuri kemuliaan Tuhan. Karena waktunya ini adalah waktu yang sangat singkat dan setan tahu kita semua didorong untuk didapati Tuhan seperti dia, kejatuhan dia. Jadi mencuri kemuliaan Tuhan, tapi kita tidak pernah nyadari. Mencuri kedudukan Tuhan, kita tidak pernah nyadari. Karena pikiran kita, tujuan kita baik menurut kita, tapi belum tentu menurut Tuhan. Ini makanya Tuhan Yesus pesan kepada kita, belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Dan itu kata-kata Tuhan itu hampir kita semuanya hafal. Tapi kita tidak pernah menyadari bagaimana hal itu supaya kita terjadi dalam hidup kita. Dan kita mengalami. Sebab tanpa mengalami, saudara tidak akan ngerti. Sebab di dalam Tuhan, pendidikan Tuhan itu lain sama pendidikan dunia. Contohnya pada waktu kita sekolah, kita diajar dulu, lalu kita disuruh belajar teorinya, kemudian nanti prakteknya. Jadi teori pengetahuan harus disertai dengan pengalaman. Prakteknya bagaimana? Karena di dalam Alkitab juga dikatakan, iman tanpa perbuatan mati. Tapi kita kerap kali tidak nyadari bahwa itu tidak bisa dipisahkan. Tapi harus dialami. Nah, jadi kalau kita menerima firman Tuhan, saudara kalau terima firman Tuhan, kepengen cepat-cepat instan jadi lah. Ternyata tidak begitu. Kita terima, lalu pikiran kita mulai menerima firman, lalu menganalisa. Nah, mestinya jalannya begini. Malah tidak jadi. Engkau dapat firman, Tuhan akan pakai engkau. Tuhan akan berkati engkau. Tapi ditunggu-tunggu berkatnya ya tidak datang. Dipakai ya tidak. Karena apa saudara? Karena kita belum mampu. Saya sendiri dipanggil Tuhan umur 12. Dan caranya memanggil bukan melalui orang lain. Caranya dia menemui sendiri. Dan secara fisik. Dan dia berkata, jadilah hambaku. Sehingga pada waktu saya terima itu, tidak mau terima, saya mengatakan, tidak mau, jadi hambamu itu tidak enak. Karena pengertian saya pendeta itu selalu, hamba Tuhan itu pendeta. Satu. Kedua, harus sekolah Alkitab. Nyatanya tak jalani, sampai lulus SMA, mau sekolah Alkitab, malah terhalang. Bapakku tidak boleh. Lalu aku bilang, bapakku ini penginjil, tukang baca Alkitab. Lah anaknya mau jadi hamba Tuhan sekolah pendeta kok enggak boleh. Enggak bayar meneh. Lah kalau enggak boleh karena dia enggak punya duit atau lain. Enggak usah bayar. Wong aku dapat beasiswa sekolah sampai doktor.
Semua dilengkapi. Zaman sekarang sekolah pendeta bayar. Mahal lagi. Demikian juga saya sekolah dokter gigi itu, jangan kamu kira saya bayar loh, gratis. Di Gajah Mada itu dulu saya sekolah itu tidak bayar. Maka dari itu saudara, zamannya itu selalu berubah. Sehingga kita kerap kali, kalau kita memikir dari pengalaman zaman saya, zaman sekarang tidak cocok. Makanya saya selalu akhirnya saya mengambil konklusi, udahlah, gelinding wae. Percayakan dirimu mbek Tuhan. Dia yang ngatur. Dan Alkitab sudah berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Tetapi di situ juga ini firman itu memang anehnya di situ. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan apabila jatuh. Lalu ditetapkan kok saya dibiarkan jatuh. Demikian juga sekarang. Semuanya itu setelah saya alami, setelah saya jalani, setelah berapa puluh tahun, umur saya sekarang 75, saya mengatakan semua anugerah. Terimamu bagaimana? Kalau semua itu anugerah, buat apa kita pusing-pusing usaha? Kalau tidak dikasih anugerah ya tidak bisa. Bukan begitu. Semua adalah anugerah, tapi bagian kita harus ada satu, bisa menerima anugerah dengan ucapan syukur, dan kita harus punya hati, pikiran, dan daging mengenal Dia dan mengalami bersama dengan Dia, berjalan bersama dengan Dia. Lah susahnya apa? Selalu dikatakan apa? Lah aku berdoa ya tidak dijawab kok Tuhan, Pak. Ya berdoa tidak dijawab. Karena apa? Pikiran kita sudah mengatakan jawabannya mintanya kayak apa? Mbok ngomong, mbok ngasih aku mimpi, mbok kasih aku mengerti. Nah, saudara tahu, saudara ngomong gitu itu kamu yang ngatur apa Tuhan yang ngatur? Tidak sadar kita bahwa kita yang ngatur Tuhan, mengambil hak Tuhan, bagian Tuhan, bukan bagian kita. Sulit. Makanya saya bilang, aduh susah Tuhan. Ini kalau engkau nilai itu dari permulaan sampai tidak ada orang bisa masuk surga. Oh, tiap hari salah kok. Mikir salah. Saya dapat janji Tuhan. Dapat berkat. Kamu nanti kasih uang. Berapa? 100 juta. Dengar gitu itu, oh ini tahun 90 loh. 100 juta zaman sekarang nilainya sudah lain. Wong zaman 90 itu mas rong 2000. Saya kini 350.000. Bayangin. Jadi beda. Wah, waktu saya lihat gitu, gede gitu. Saya cuma gini. Terus masuk mulai mikir. Duit sak mono akeh itu buat apa ya? Bayangin. Terus mikir. Masuk ke bank, bungae lumayan wes ra usah kerja. Terus beli apa? Tidak bisa tidur. Setelah lewat dari jam 12 sampai tidak bisa tidur. Karena mikir terus. Loh, mikir bukan susah. Orang tidak bisa tidur itu ada dua. Seneng ya ora iso turu. Betul tak? Susah ya tidak bisa tidur. Lapar tidak bisa tidur. Kekenyangan tidak bisa tidur. Betul tak? Hah? Bayangin. Wong seneng ora iso turu. Aku sampai ditanya lalu Tuhannya datang bilang gini. Yusa, kenapa Tuhan? Mengapa kowe ndak bisa tidur? Loh, ndak ditegur, ndak ditanyai.
Kenapa kowe ora iso tidur? Aku malu. Sadar malu. Itu goro-goro aku dijanjeni duit loh, Tuhan. 100 juta loh. Lah kowe kok mikir napa? Lah terus digopo? Wong tiap bulannya aku butuhnya cuma 300.000. Duit kok segitu akeh gopo aku. Tak diemkan. Wah, gak mana. Direnten ke. Danto. Nah, bingung lah. Tak bisa tidur. Tuhan ini mesem bilang gini, iya. Kue tak berkati, mau tak berkati banyak. Kue tak bisa turu toh. Aku bilang iya. Ya wes ra usah toh. Bingung tak? Loh, ya jangan dong. Betul toh? Tapi saudara tahu, dicabut benar-benar. Loh, itu janjinya besok loh. Besok jam 12, kowe tak kasih. Sebabnya aku tinggal teken di notaris. Dan aku janjian notarisnya jam 10, jadi jam 11 pulang, kowe tak kasih duitnya 100 juta. Gak bisa tidur, bayangin. Lah situasi ini tuh sama. Anak-anak Tuhan itu Tuhan bilang, ini sebagian anak-anak Tuhan ini sama. Minta berkat terus. Mulai tak sodori mulai bingung. Digopo. Nah, saudara tahu, mikir gitu salah di hadapan Tuhan. Dan akhirnya dicabut Tuhan. Lawang orang janjian notaris siap lalu. Dua-dua datang ke tempat notaris bilang apa? Batal ya Pak. Kenapa? Nggak tahu. Kok rasanya enggak seneng tuh. Enggak jadilah. Bayangin saudara. Lah aku kan sudah dapat lambang dari Tuhan. Ayo wis ra sida lah. Ngopo dek tak berkati kowe malah ra iso turu. Wis ra usah dikei berkat kowe. Lah malah ra iso turu to Tuhan. Ya toh. Lo coba kelangan berkat iso turu ndak? Ndak iso turu meneh, bingung lagi. Karena apa? Gelo. Lah kok bersayap? Udah bersayap cuma cepetun ya. Kalau cepet tiaw, tapi nek cepet tiaw zaman sekarang cincel. Kira-kira zaman sekarang itu 100 miliar. Bayangin. Rasa kerja tuh sepanjang masa timbang jadi pendeta. Ngerti saudara? Tuhan menetapkan itu memang gak bisa dimengerti. Tapi dengan saya mengalami semua kayak begitu, saya tahu engkau itu luar biasa. Cintamu itu loh. Sehingga pada waktu saya mengalami kecelakaan, mengalami penderitaan, saya bisa mengucap syukur. Karena dia cuma ngomong, itu terbaik. Nah, bayangin. Maka dari itu tidak usah ngerti. Tidak usah mengapa, bagaimana, kenapa aku harus begini. Dan jangan lihat orang lain. Karena kalau kamu lihat orang lain, menyebabkan kamu jatuh. Jatuhnya apa? Menghakimi, iri hati. Setiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri sama Tuhan. Masuk surga orang gandeng-gandengan. Maka Tuhan pesan kepada kita. Dasar percayamu kepada Tuhan itu sudah baik. Sebab kamu menjadi anak Tuhan. Lalu bergaul karib dengan Tuhan. Itu bagus Tuhan bilang. Harusnya begitu. Tapi saudara perhatikan. Bapak sama anak atau ibu sama anak. Atau istri sama suami. Kita sakit hatinya, gampang sakit hati
terhadap omongannya anak-anak yang kita kasihi, atau kita sakit hati karena anak-anak itu memang tidak saya kasihi. Gampang sakit hati sama mana? Lebih gampang sakit hati kepada anak yang kita kasihi, tapi jawabannya kurang ajar. Ngerti saudara? Kenapa anak-anak yang kita sayangi, orang yang kita sayangi kerap kali kok malah menyakiti kita, tidak ngerti kita? Kenapa? Karena anak-anak yang kami kasihi, dia merasa punya hak, boleh negor. Maka istri, suami istri ya gitu. Nah, saya ngalami dewek. Saya dulu itu waktu pacaran galak setengah mati. Setelah kawin galak juga, cuma kurang sedikit. Bahkan kadang-kadang lebih galak. Tidak nurut, pulang. Bayangin. Saya ini memang ngakui suami yang brengsek, diktator, mau enake dewek, ketarik sama wanita lain ngomong, mana ada. Banyak yang baik-baik, ketarik diam-diam. Malah kalau ini pengalaman nyata. Istri saya bilang, ini waktu dulu bukan sekarang. Nanti kalau saya cerita gini itu ya kamu ya kurang ajar itu. Kurang ajar ya bilang, oh Pak Yusak wae ngono. Loh, aku cerita itu kan dulu. Lah kok dia bilang, Pak Yusak yang ngono. Kan kono yang gelinding wae, gelinding. Ya yang gandeng orang lain gelinding wae. Terus ditanya, "Lho, Pak, kowe kok ngono ya?" Lah Pak Yusa yang ngono. Nyatanya dia sayang Tuhan. Kowe wani ngomong ngono. Kowe gelinding kaya ngono. Pencet ya Tuhan. Karena apa? Karena kita punya watak lain-lain. Lalu istri saya lihat orang lain bilang gini, "Tuh lho Pak, mbok kaya nenek istrine mau masuk bukai pintu mobil. Wis masuk gledek, aku muni, kowe gak ngerti ta? Gak ngerti apa? Cintanya itu kamuflase. Loh, kamuflasenya di mana? Supaya istrinya ndak curiga bahwa dia kelihatannya lebih cinta. Oh, kenapa ngono? Coba itu. Tuh, terus tak tunjuki. Tuh. Tulu. Itu simpenane. Berapa tahun? 5 tahun. Kok gak bisa ketahuan? Karena kamu dibodohin. Baik. Minta duitnya. Ada aku kan galak, aku bilang. Lah kenapa kowe galak? Malah kowe deh angkok tarik orang lain. Lah itu aku dhewe ora iso ngerti. Wong Tuhan sampai ngomong gini. Lho kowe kok iso seneng mbek orang kayak gitu? Iki luwih apik ndak bojomu. Luwih apik. Lah yo kok aneh. Ndak ngerti. Ngerti saudara? Jadi tidak bisa dimengerti ya. Aku dhewe ndak ngerti. Ya ngerti firman. Tidak boleh. Itu Cina. Aku bilang, aku ngomong betul aja gitu. Iya aku ngerti. Aku mau. Tapi aku gak mampu. Lalu baru Tuhan mengatakan, kenapa kau takkan ngalami? Loh, jadi aku ini jatuh mbak perempuan ini juga mbok biarke. Iya. Kenapa? Karena aku mau pakai kamu jadi contoh. Sebab aku mau pakai kamu menjadi hambaku. Kamu harus ngalami. Mateng aku minum. Jadi lalu omongan gitu. Tak buat alasan be istriku. Jadi dia ketarik. Aku mau dipakai contoh. Jalan lah. Terima nih kualik kabeh. Aku sampai loh Tuhan, aku kok bisa gitu? Ya iya, karena apa? Karena kamu itu bobrok. Itu pikiran setan. Lah aku ya udah ngerti toh Tuhan. Wong aku mbok ciptakno kayak gini.
Makanya Tuhan bilang, kamu perlu baca Alkitab, kamu perlu pertolongan Roh Kudus, sebab tidak ada seorang pun bisa memenang sampai kepada tujuan target Tuhan tanpa Roh Kudus dan firman. Tidak ada Tuhan, tidak ada. Kamu ingat Musa, orang yang lembut kayak gitu. Loh, jarang ya. Umur 120 kok bisa jatuh cinta. Aneh tau. Waduh. Ya Tuhan. Miriam sama Harun negor. Apa itu hamba Tuhan? Malah dia yang kena kusta. Maka dari itu saudara, jangan lihat orang lain. Jangan lihat hamba Tuhan. Itu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Kamu mesti sama tidak masuk surga gara-gara menilai orang lain. Menghakimi orang lain. Jangan. Itu urusannya Tuhan. Sebab setelah saya ngalami semua, saya bilang, tidak bisa. Penilaian Tuhan itu bukan penilaian kita. Dan semua yang dari Tuhan hampir tidak masuk akal. Berkat pun tidak masuk akal. Tapi kita harus sadar semuanya karya Dia dalam hidup kita. Demikian saudara sudah menjadi anak Tuhan, Roh Kudus sudah ada, hidupmu bukan milikmu lagi, tapi milik Yesus. Nah, kita punya dasar karena apa? Kita diangkat anak. Ya, betul Tuhan bilang. Harus hidup intim dengan Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, kamu punya dasar anak. Itu ada batasnya. Lah, kaget aku. Batasnya apa? Kamu perhatikan, aku jadi anak bapakku. Sampai batas tertentu, bapak mengatakan, turun ke dalam dunia mewakili aku. Aku yang harus menanggung semua. Kalau tidak, manusia itu tidak ada yang masuk surga selamat. Turun jadi apa? Apa jadi anak? Apa jadi hamba? Kamu baca Alkitab. Murid-muridnya saja. Waktu berdoa Yesus sudah pulang. Dia berdoa pada Bapa bilang apa? Tuhan, hambamu Yesus turun jadi seorang hamba. Nah, lalu Tuhan pesan tadi pagi gini, beritahukan mereka harus ngomong sama dirinya, aku adalah seorang abdi Tuhan. Jadi bukan sekedar hamba, abdi. Abdi itu lain hamba loh, beda loh saudara sama hamba. Kalau saudara di keraton di mana, saudara tahu Merapi Bledok itu ada Mbah siapa? Marijan ya. Oh Marijan ya. Itu gajinya setiap bulan cuma piro? 5.000. Itu abdi. Matinya pun sedang sembahyang. Itu tak tanya ke Tuhan. Tuhan Marijan ini dia kan dapat karunia kepekaan, ya toh, ngerti toh? Merapi Bledok pun ngerti toh? Dia enggak mau turun dari Kok iso mati nih waktu agak sembahyang loh Tuhan. Lucu ndak? Perkara Marijan Tuhan ya ngomongnya malah gini. Ya itu terjadi dengan anak-anakku. Dia tuh nyembah aku, tapi nurut karepe dhewek. Jadi diingatkan sama orang lain, turun. Iki nanti asepe awan panase
Onda, wong dene urusannya meledak. Gunung api meledok. Ndak taunya matine karena awan panas. Waduh. Demikian juga anak-anak Tuhan, kamu tahu? Dia hanya menurut pikirannya cuma bukan ngabdi. Menurut pikirannya, pendapatnya harus begini, harusnya gini. Tidak kepadaku. Mati, konyol, Tuhan bilang. Ini berikan tahu. Berubah. Ada masanya memang kamu sebagai anak. Ada masanya kamu harus sebagai hamba. Ada masanya sebagai abdi. Tetapi karena waktunya ini sangat singkat, Tuhan berkata, suruh ngomong sama pikirannya. Kamu adalah abdi Yesus Kristus Tuhan. Kalau kamu seorang abdi, kamu tidak akan kurang ajar. Berani kurang ajar sama orang tuamu. Lebih-lebih sama Tuhan. Kalau kamu seorang abdi Tuhan, kamu takut akan Tuhan. Tapi kalau kamu anak Tuhan, kerap kali kamu kurang ajar sama Tuhan. Minta hak seperti anak terhilang. Akhirnya tidak dapat apa-apa, habis semuanya. Tapi jangan seperti anak yang sulung. Dia tahu dia bakal punya warisan. Tapi dia juga tidak berani gunakan. Jadi serba salah toh ya. Iya makanya itu. Makanya hidup dengan Tuhan harus menjadi, sekarang sudah waktunya kamu menjadi abdi. Ngomong. Aku adalah hamba Tuhan. Abdi Tuhan. Nurut. Takut. Jangan sembarangan ngarepe dhewe. Dan kesalahan kita yang kita lakukan itu tidak sadar, saudara. Tidak sadarnya apa? Omongan kita itu aja sudah menyatakan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Wah ini yang repot. Ini bagi saudara-saudara yang memang sudah kedudukannya sudah lumayan, berhasil, sudah mau mencapai, itu harus katakan kamu adalah abdi. Tapi sebaliknya Tuhan bilang, nah itu baru tadi siang ini. Nah, terus bagaimana Tuhan dengan anak-anakmu yang sekarang ini sedang jatuh, gagal, sedang keadaannya kepepet, kecepit. Tuhan bilang, kalau dia mau menjadi abdiku, dia hanya mengucap syukur dan bertobat. Karena semuanya itu, karena apa? Karena dia andil dengan kesalahan. Cara berpikirnya, cara bertindak. Harus bertobat kembali. Sadari bahwa semua itu memang salah kita. Bukan salahnya Tuhan. Minta ampun. Habis itu mengucap syukur. Tunggu waktunya Tuhan bertindak. Ini saja susah. Karena apa? Tidak sanggup nunggu. Kok tidak ditolong-tolong sih Pak? Doa tidak didengar-dengar. Nah, makanya itu saya ajari. Kalau kamu tuh berdoa, selama kamu itu pikiranmu masih mau ngatur Tuhan, tidak bakal kamu dijawab. Contohnya gini, saya sembahyang, ini mau bawa firman loh saudara. Bayang Tuhan, ku itu mau firman apa? Diem aja. Jawab dong Tuhan. Aku mau nyampaikan firman, kue maunya apa? Diem aja. Mepet waktu nih. Enteni 2 jam. Kok menengai? Lah kan ini mesti mandi, mesti ke WC. Lho piye ta Tuhan? Meneng. Ya, aku ora salah lho ya. Aku meneng. Kowe meneng lho. Jadi aku ya ora khotbah. Dia ndak jawab. Wes, saya ke WC kemana? Selesai, ya karena sudah janji khotbah, ya khotbah ya toh. Jadi
Saya duduk di kalau di GKI apa itu kan mesti pendetanya udah dhuwur. Ini dhisik udah dhuwur kok ya. Zaman itu kan agung bisa. Pendeta mesti udah dhuwur gitu. Aku sampai muni, kowe kok eneng-eneng sih gum. Loh, ya ndak iso to, Pak. Mesti dihargai. Oh, belum apa-apa deh. Ya ndak iso to, Om. Mesti dihargai. Oh ya, ngerti saudara. Pendetanya tanya, Pak, nanti firmannya apa, Pak? Nggak tahu. Pendetanya langsung gini, loh Pak, iki gereja loh Pak. Loh, lah aku yang ngerti deh iki gereja. Loh, lah aku manggil engkau itu kan untuk khotbah toh. Iya. Tapi Tuhannya belum ngomong. Ya rasa ngomong toh Pak. Kowe kan sumbernya sudah banyak, pengalamannya banyak. Ngomong baik. Ngerti dah? Aku bilang, lah aku tuh udah isa orangnya. Tuhan ini udah ngomong ini, iki pikiran itu blank, kosong. Jadi baca firman, ya gak ada, gak iso ngerti, no itu udah isa. Wah gawat dong Pak. Lah ini nanti Tuhan udah ngomong-ngomong, kowe lah apa? Ya sembahyang, habis sembahyang, amin. Waduh, pendetanya tambah. Makanya kowe siap. Makanya aku udah ngomong Agung. Tadi pagi barusan dapat. Nanti ngomongnya sore wae. Jadi aku teko kurang 10 menitnya. Gong, kowe sing khotbah. Hah? Karena aku sudah ngomong, dia wis pinter. Ini licik luar biasa kok. Aku sampai ngene, aku mbok kayak anak modele kok pintere kok ngene sih. Ngene niku wis selalu gawe cadangan. Ora aku sing salah. Kan aku sudah ngomong, Pak. Ngomongnya apa? Kalau Tuhan kehendaki, ora ya aku sing khotbah. Jadi aku ya gitu. Kowe hari ini ya apa ini? Wis dadi anak ape. Nah, terus ini pendetanya bingung. Nah, aku wis jamnya habis, wis pujian selesai. Silakan, Pak. Siap-siap ya aku bilang gitu. Loh. Aku ngundang kowe, kok kowe sing ngene aku bukan siap-siap piye. Aku muni ya mbah. Nek kowe ra gelem siap-siap, engko nek Tuhan ra ngomong, aku mari saudara kita berdoa. Nek Tuhan ra ngomong, amin. Bubar mulai. Wah, ngerusak tenan Pak kowe. Dan lucunya ya, aku menimbul loh Tuhan, berarti aku pokoknya ini. Aku yang ngomong mbek pendeta nih. Ya salahmu toh kowe wani ngundang aku. Wong iki wong aneh aku minum. Aku akhirnya sembahyang ini Tuhan, aku membawa anak-anakmu. Ngomong kayak air dari surga itu dicur kayak gini, masuk. Ya aku merasa dingin. Apa iki aku minum? Akhirnya masuk terus ono ayat. Lukas piro, ayat piro. Oh, kowe ngomong. Ini nggak ngerti. Maka dari itu setelah mengalami macam-macam itu, saya bilang, "Loh, engkau jawabnya ngomongnya kok aneh-aneh ngono?" Ya sak suka aku toh. Kok aku yang ngatur aku? Ngerti tak saudara? Makanya dari itu saudara, sudah kalau kamu berdoa, jangan menantikan melalui apa. Tidak usah dipikir. Demikian juga orang janji ngasih berkat kamu. Udah, jangan dipikiri. Kapan? Wah nanti rata toko. Tapi nanti kalau sudah hilang, kau yang muni ngucap syukur. Terima kasih Tuhan, wong itu semua milikmu. Nah, terus kamu mesti ngomong sama dirimu. Itu nanti datang, yo
Burung tentu buat aku semua. Maumu buat apa? Silahkan. Jadi kamu tidak rasa bangga, seneng. Demikian kamu seneng, hati-hati. Itu dicabut lagi sama Tuhan. Karena apa? Karena membuat kamu jatuh. Terikat sampai berkat. Terikat sama uang. Terikat sama pekerjaan. Bayangin. Coba susahnya kayak apa? Nggak bisa toh? Aku bilang, waduh susah Tuhan. Awang kita nggak mau mikir. Kowe kalau nggak salah alami ya. Aku nggak mau mikir Pak. Lah teko dewek itu piye? Karena setan yang memberi pikiran. Makanya Tuhan mengatakan hati-hati, waspada. Melekat sama Roh Kudus. Sebab demikian kamu keluar, setan masuk. Maka dari itu saudara, jangan batasi. Jangan merasa kalau kamu sudah dipakai, Tuhan sayang, orang lain tidak dipakai. Tidak bisa. Anak-anak pun kadang-kadang dipakai Tuhan lebih. Makanya saya itu orangnya santai aja. Orang lain yang dipakai. Itu jawaban Tuhan. Kamu tanya gini, kenapa Tuhan tidak mau ngomong? Itu sombong kalau kamu gitu. Bayangin. Kenapa Tuhan tidak mau ngomong sama saya? Ngomongnya sama orang lain. Tuhan bilang, itu kesombongan, tahu enggak? Karena kamu merasa berharga di hadapan Tuhan. Padahal Alkitab sendiri itu berkata, engkau seperti biji mataku. Loh, lah kok terimanya kita bangga, senang, salah meneh. Ngerti saudara? Nah, inilah yang Tuhan mau. Jadi ingat, mulai hari ini ngomong. Nah, kalau kamu ngomong sama dirimu, itu kalau kamu nurut, nanti Tuhan yang membuat sendiri jamin kamu. Tidak usah kamu minta aja, tidak apa-apa. Nanti sudah dijamin sendiri. Karena apa? Nurut. Dibela Tuhan. Tidak usah kamu bela diri. Luar biasa. Itu sing tak alami. Sebab Tuhan itu watake aneh. Sudah sampai tingkat tinggi gitu. Kamu mau, masih punya mau. Tuhannya tidak mau. Makanya di dalam hukum Taurat kan ada tulisannya toh. Jangan kamu ingin. Itu Tuhan. Nah, kita kerap kali kan tahu firman. Ya wes lah. Jangan kamu ingin. Jadi aku tidak kepengen. Bisa toh? Bisa. Tidak bisa. Wong tidak kepengen teko dewek. Wong watake memang watak watak moto keranjang. Piye juga. Maka dari itu tuh, waduh Tuhan, susah. Makanya Tuhan bilang, masuk surga, pintunya tidak lebar, sempit. Kamu harus sangkal diri, rela berkorban, rela menderita. Tanpa itu tidak bisa. Tapi lucunya Tuhan, kalau engkau itu nyerah 100% dengan tulus hati gitu, malah dijor oleh Tuhan, malah dikasih. Aneh, aku sampai sudah ngerti lah Tuhan, seliding wae, nikmati aja apa yang kau berikan. Sampai penderitaan sekalipun itu ternyata bisa dinikmati. Sehingga di dalam menderita bisa ngucap syukur. Ini tak alami aku dewek. Orang lain delok lihat gitu, wih menderitanya kayak gitu. Aku udah menderita kok, ngucap syukur. Lah aku yang ngomong mbak diriku dewek. Lah kenapa aku tidak bisa ngucap syukur? Orang lain bilang aku menderita, aku tidak menderita. Orang bilang sakit, aku tidak sakit, saya bilang. Jadi aku ngucap syukur terus. Jadi orang lain kagum,
Orang kok bisa kayak kamu sih Pak? Dalam keadaan kayak gitu mengucap syukur. Aku bilang, aku ndak menderita. Ya ora mungkin toh. Lho lah aku sing ngrasai ya. Kamu lihat geger otak, darah moto sampai sak bola tenis, darah toh. Sampai dokter moto, dokter mata itu tanya gini, mata kayak gini itu apa masih bisa lihat? Aku bilang, aku bisa lihat. Ya ora mungkin toh. Loh, lah aku sing duwe mata apa kowe? Oh, masa ditanyai matanya masih lihat? Lihat, diginiin. Ini berapa? 1. Terus dokter jiwanya bilang, tambah. Ini biro, 3. 1 tambah 3 biro, 4. Bayangin, sampai digitu karena gak percayanya. Lah bagaimana saya bilang, ya aneh toh. Loh, sing aneh kowe apa aku ngene. Lah wong kaya ngene kok iso urip. Loh, itu Tuhan. Akhirnya semua pendetanya, sostere dok Boromius. Ini hamba Tuhan. Jadi aku sakit itu sing soster-sostere ngerawat sampai konseling. Jadi aku dirawat, ya digantiin, diapakno, sampai konseling. Loh, kowe tahu aku keadaan kau ini kok, ndak boleh gerak, ndak boleh ngomong banyak kok, mbok konselingi. Loh, lah Bapak ndak menderita gitu kok katanya. Oh ya wes, jadi konseling kayak. Ngerti tak saudara? Itu hidup harus begitu. Ini pesan Tuhan. Sudah ngerti semua dah? Iso nerima? Aja terimane kualik lho ya. Nah, sekarang kita lalu minta kepada Tuhan sekarang. Minta apa? Iki nurut saja, ngomong be Tuhan, ngomong be Tuhan. Tuhan, aku mau nurut. Jadi aku selama ini punya pikiran bahwa aku anakmu, aku pangeran, aku calon pewaris kerajaan surga. Betul. Tapi kamu harus di dalam diri kamu, aku adalah abdinya Tuhan. Sebab kalau kamu anak, lalu kurang ajar, warisan jatuh kepada budakmu. Hati-hati. Mari kita menghadap Tuhan. Gung, ini Gung. Mari berdiri sama-sama saudara kita. Hadapkan hati kita ke Tuhan.